mahasiswa ini dari Universitas PGRI Malang. Di sini saya akan mempelajari yang terkait dengan pemasaran digital kalkulasi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana kondisi proses pembelajaran di kelas 2 selama ini? Apakah siswanya itu sudah cukup aktif semua atau masih belum tertib saat belajar atau masih ada yang aktif? Karena ini kelas rendah ya Mbak, termasuk kelas rendah itu kalau aktif sih aktif, cuma ada beberapa siswa itu yang kayak sulit konsentrasi, terus sulit memahami apa yang saya terangkan. Soalnya dari kebijakan yang tahun kemarin itu kan tidak boleh tidak menaikkan siswa. Jadi meskipun anak yang belum bisa baca itu harus tetap menangani. Nah itu saya rasa itu kayak kebijakannya kurang iya malah mengganggu siswanya sendiri karena dia tidak bisa ngikuti, belum bisa mampu karena nggak bisa ngikuti teman-temannya. Nah itu sih permasalahannya itu kondisi siswanya. Jadi nggak semua siswa itu pengetahuannya itu kan sama ya. Cuma kalau ada yang belum bisa baca itu malah sulit untuk mengejar teman-teman materi nggak nuntut. Nah, itu yang kedua, bagaimana tingkat pemahaman siswa kelas 2 terhadap materi yang diajarkan? Apakah seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran tersebut? Nah, kayak yang tadi kan masih ada yang belum paham, masih yang lain sudah paham. Iya, hampir 50% itu paham, 50% enggak. Jadi rata seimbang lah maksudnya. Iya. Cuma ya itu jadi PR saya sih buat biar menaikkan angka 50% itu. Nanti yang ketiga, apakah tujuan pembelajaran yang telah direncanakan di dalam RPT yang telah dibuat dapat tercapai secara optimal? Kalau optimal enggak Mbak ya, karena ingat kondisi siswanya itu. Cuma alhamdulillah kalau dari hasil ulangan itu rata-rata yang sudah bisa itu nilainya sudah optimal. Jadi sudah ada yang mencapai nilai 100, 90. Siswanya paham. Jadi mungkin kalau ketimpangannya itu tidak terlalu jauh. Jadi ada yang 70, 50, jadi dari 100, 80, 70, 90, 80, 70 itu ada semua nilainya. Nah, itu yang keempat. Permasalahan apa yang paling sering muncul selama proses pembelajaran di kelas 2? Permasalahannya itu mengkondisikan anak-anak sih, apalagi kalau memetakan itu loh Mbak, waktunya, alokasi waktunya itu kurang maksimal karena itu tadi. Jadi ada yang bisa baca, dia sudah sangat lancar gitu, sudah melampaui. Jadi ketika saya memberikan tugas atau pemahaman, dia itu sudah langsung bisa memahami. Tapi ada juga yang benar-benar tidak paham sama sekali. Nah, caranya saya untuk mengejar yang belum bisa, ketertinggalannya yang belum bisa itu sangat jadi PR. Nah, untuk yang kelima, apakah pemasaran tersebut terjadi secara berulang pada setiap teman atau pada kayak materi tertentu yang pada materi tertentu sih Mbak. Kalau yang belum bisa baca tulis itu dalam matematika itu bisa. Ini itu saja. Jadi kalau di dalam pelajaran matematika itu dia bisa mengikuti sekali. Cuma kalau di dalam pelajaran yang ada bukan berhitung itu dia sulit. Menurut faktor apa saja yang menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut? Misalnya itu yang itu tadi dari perbedaan kemampuan siswa menjadikan tujuan misalnya dari itu saja apa adalah faktornya yaitu dari Mbak, faktornya karena ada kebijakan yang harus menaikkan siswa itu. Jadi itu yang jadi faktor utamanya itu. Jadi anak nggak bisa mengikuti. jadi kan kalau siswa kan harus menaikkan semua Iya betul sekali. Ada satu siswa saya itu nggak pernah masuk. Karena apa? Karena dia nggak bisa baca, nggak bisa huruf malah nggak huruf tidak bisa. Dia itu hindar mungkin atau karena dari keluarganya juga, jadi kurang support karena pendidikannya. Jadi itu sih, jadi ya Mbak ya sulit sekali karena apa?
tadi kebijakan tidak boleh menaikkan siswa itu sangat kurang efektif dan saya juga kurang setuju. Kalau tahun ini saya benar-benar nggak bisa kalau menaikkan siswa itu. Kalau yang nggak bisa benar-benar nggak bisa naik, nggak bisa tak ya kelas 3 itu harus sudah lancar loh. Kan sudah kayak mau klasifikasi kan. Betul, kalau nggak bisa baca, pokoknya kuncinya baca tulis itu aja. Untuk yang kedua, apakah sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia sudah memadai untuk mendukung proses pembelajaran berkelas? Cukup sih mbak, LCD sudah cukup, ada smartboard juga, audio, visual sudah memadai. Yang selanjutnya, upaya apa saja yang telah dilakukan Ibu untuk mengatasi permasalahan pembelajaran? Saya itu ya itu tadi memutus itu tadi karena sekarang kebijakannya karena menterinya sudah berubah, saya berharap itu tadi sih kebijakannya itu juga diganti dari yang tidak boleh menaikkan siswa itu dihapuskan jadi itu sudah bisa betul karena dari situ dasarnya karena sudah kelas 2 ya nggak beda lagi kalau TK atau kelas 1 itu mungkin bisa masih di drill ya, di drill itu baca tulis. Sekarang upaya saya juga masih ngedrill anak-anak yang belum bisa baca tulis, jadi ketika pulang sekolah itu yang lain sudah pulang sekolah, mereka saya ajari untuk sampai saya belikan roda baca itu, saya belikan sendiri roda baca itu untuk bisa mengenal akhiran akhiran D yang konsonan. Terakhir yaitu strategi apa yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran di kelas 3. Strategi ya, strateginya itu sih mbak karena sekarang zamannya udah modern ya, jadi saya memanfaatkan media dengan digitalnya semaksimal mungkin, jadi saya upayakan setiap hari itu pakai LCD atau smartboard. Soalnya kalau pakai digital itu muridnya lebih suka Dan lebih aktif juga daripada metode ceramah. Iya, kayak kalau di LKS kan kayak masih nggak mau. Iya betul, ya kita tetap pakai buku, cuma hanya untuk memahami materi dan latihan soal aja. Sebetulnya untuk itu saya memanfaatkan media. Mungkin untuk pertanyaan berikutnya saya akan beri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga mbak ya. Minta nomornya nanti kalau ada kurangnya. Oke, boleh. 085 monggo. Terima kasih banyak mbak.